Mana nggak show di tengah malam, tengah hutan, tengah kebun, nengok ada 3 jasad terbujur kaku, kondisinya kayak gitu pula. Wah, astagfirullah, ditutup sama mereka. Apa yang ku tengok tuh? Apa yang ku tengok? Kau tengok Mifta? Tengok, tengok aku. Kayak mana nih? Kayak mana nih? Udah tenang dulu, Pak. Tenang dulu. Balik base camp. Balik base camp sekarang. Balik base camp. Wah, situ lawak. Mereka langsung balik base camp, langsung hubungin Pak Kades. Mereka nemuin ada 3 jasad dekat rumahnya Mak Unye. Dah tuh kan. Beberapa saat setelah menghubungi Pak Kades menggunakan HT tadi, terdengar suara deru mobil memasuki pelatarannya base camp. Dari dalam mobil munculan betul. Ada Pak Kades, ada Pak Mantri sama Pak Kiai sama 2 orang macam hansip gitu lawak. 2 orang yang lagi ronda malam itu. Berlima mereka datang kan. Nah, singkat cerita di situ Reza langsung buka suara. Pak, kami lihat ada 3 jasad di rumah Mak Unye. Mak Unye, Teh Siti sama bayinya mati, Pak. Hah? Serius kamu? Serius, Pak? Makanya Pak, kita cek, Pak. Loh, Pak Kades sama semuanya langsung berlari kan ke rumahnya Mak Unye. Ditemani sama Reza sama Miftah aja, nggak semuanya ikut dia. Reza, Miftah yang balik lagi ke sana. Udah, kalian tunggu di sini. Nah, sesampainya di rumah Mak Unye, Wak, mereka langsung masuk lah itu ke dalam. Mereka juga nggak kalah kaget waktu nengok kondisi Mak Unye, Teh Siti itu. Pak Mantri kan ada di situ kan, langsung lah diceknya Mak Unye, Teh Siti sama bayi yang belum dikasih nama ini, dan memang ketiganya sudah dipastikan meninggal dunia, Wak. Meninggal mereka bertiga. Dan setelah Pak Mantri memeriksa kondisi jenazah mereka bertiga, Wak, Pak Kades dan lainnya juga ikut memeriksa kondisi sekitar jenazah. Dan anehnya di sini, Wak, waktu dicek lebih dekat lagi, kondisi di sekitar mereka ini bersih tuh loh, bersih, nggak ditemukan bercak darah, obat-obatan atau barang-barang yang bisa menyebabkan kematian gitu, nggak ada benda tajam, nggak ada racun, nggak tuh orang rumah tuh pun juga rapi. Jadi memang bersih area tuh, cuman ada 3 jenazah aja di situ. Jadi macam mereka dipindahkan ke situ tuh, Wak. Tapi nih, gak lama setelah itu, Pak Mantri menemukan ada tanda aneh di tubuh mereka, Wak. Jadi di lengan kanannya Mak Unye ditemukan 2 tanda titik kecil warna merah. Nah, macam gigitan ular, Wak. Ya, dan gak cuma Mak Unye, tubuhnya Teh Siti sama bayinya juga ditemukan tanda yang sama. Kalau Teh Siti di betis kirinya, kalau di bayi, Wak, di paha kanannya. Ya. Nah, awalnya mereka mikir, oh mungkin Mak Unye, Teh Siti sama bayi ini meninggal gara-gara dipatok ular nih, ya kan? Kayaknya bukan lah. Saya malah lihat kayak kematian mereka ini disebabkan sesuatu yang nggak biasa. Coba kalian lihat, biasanya orang yang terpatok ular nggak kayak gini kondisinya. Mata mulut terbuka lebar kayak gini, ha. Ini kayak ada sesuatu yang menyeramkan lah ini sebelum mereka meninggal. Kata Pak Kiai kayak gitu. Terkejutlah orang-orang di situ, ha. Tapi sejalan dengan perkataan Pak Kiai juga, si Reza sama Miftah juga mikir yang sama. Ciri kematian mereka ini kok kayaknya nggak wajar ya. Karena biasanya kalau terpatok ular nih nanti ya, biasanya kan di sekitar tanda titik merah itu pasti akan lebam, biru, keunguan gitu loh, Wak. Atau di beberapa kasus juga ada yang sampai mengeluarkan busa dari mulutnya ya kan. Tapi di jenazahnya Mak Unye, Teh Siti sama bayinya nih, Wak, nggak ada lebam sama sekali, nggak ada. Beneran cuma 2 titik, kayak gitu, Wak. Mereka juga nggak ngeluarin busa dari mulut mereka. Yang terlihat ya cuma itu, mata mereka terbelalak, mulut mereka terbuka lebar, badannya kaku lurus kayak ini semuanya. Tapi udahlah. Yang jelas saat itu Pak Kiai pun meminta Pak Kades untuk mengadakan pemakaman secepat mungkin, Wak. Awalnya Pak Kades nolak ya kan. Pak, janganlah Pak, kita tunggu aja suami Mak Unye ini pulang dulu. Pak Kiai bilang, kamu mau tunggu sampai kapan? Suami mereka ini nggak akan pulang. Bapak tahu sendiri kan, anaknya lahir aja dia nggak pulang kok. Jangan ditunggu kelamaan, kasihan ini. Udah lebih baik segerakan aja pemakamannya, malam ini aja langsung, kata Pak Kiai kayak gitu, Wak. Nah, dengar penjelasan dari Pak Kiai, Pak Kades pun setuju lah kalau pemakaman waktu itu akan dilaksanakan pada saat itu juga. Nah, dia nggak tunggu pagi, bahkan nggak nunggu disemayamkan malam itu juga. Kasihan, tengah malam tuh mau dikubur. Entah apa pertimbangannya nanti, tapi yang jelas malam itu juga langsung adakan pemakaman right now, kata si Pak Kiai. Nah, adalah karena kita setelah memeriksa kondisi mereka bertiga, Mak Unye, Teh Siti dan bayinya, beberapa di antara mereka baliklah ini, Wak, ke base camp. Dan sesampainya di sana, 2 hansip tadi langsung membangunkan beberapa warga, lalu menyiapkan masjid dan juga menggali 2 lubang di pemakaman desa, Wak. Nah, sembari itu Reza sama Miftah juga ceritalah itu apa yang terjadi sama rumahnya Mak Unye ke Tira dan kawan-kawan waktu mereka datang yang kedua ini kan. Nah, mendengar cerita tentang kematian Mak Unye dan juga Teh Siti, mereka semua nih kawan-kawannya si Tira dan Tira juga langsung menyimpulkan kalau suara jeritan yang mereka dengar beberapa waktu yang lalu itu bisa jadi itu suaranya Mak Unye atau Teh Siti sebelum mereka meninggal. Suara itu berasal memang dari belakang, dan satu-satunya rumah yang terdekat yang ada dekat belakang ya rumah mereka. Nggak ada ketakutan lah, itu semua heboh semua ya kan. Nggak ada tuh yang berani ikut ke pemakaman. Cuma beberapa aja, Wak, yang mau ikut ke pemakaman Tira. Wak, kita ini Reza, Miftah yang nemuin, terus ada Arif, Hani sama Gugun. Begini mereka berenam ke pemakaman itu. Lah tuh kan malam itu sekitar jam 3-an. Malam itu juga langsung
langsung dikebumikan. Setelah jenazahnya Mak Unye, Teh Siti dan juga bayinya ini dikafani, Tira dan teman-teman dan juga beberapa warga kampung pun datanglah ini ke pemakaman desa. Waktu itu nggak rame, Nadia, cuma 20 orangan aja lah yang menghadiri pemakaman itu, termasuk Tira sama kawan-kawannya ya. Nah, proses pemakaman berjalan lancar waktu itu. Makamnya Mak Unye ini tepat berada di samping makamnya Teh Siti yang dikuburkan bersama bayinya. Jadi mereka dikuburkan satu liang. Nah, setelah pemakaman selesai, Tira dan kawan-kawan bersama warga-warga yang lain pun mulai meninggalkan area pemakamannya kan. Mulai itu mundur.